Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang kelas. Jadi, kelas itu adalah suatu blueprint ketika agar teman-teman ketika ingin membuat suatu objek gitu ya, tidak mengulang kembali mendeklarasikan, mendefinisikan lagi gitu ya. Jadi cukup mereplika gitu ya dari satu blueprint tersebut gitu. Itu adalah kelas. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang kelas benda gitu ya. Nah, tapi gimana caranya kalau misalkan saya ingin membuat suatu kelas baru gitu ya, blueprint baru. Kenapa? Karena saya ingin punya metode yang lain gitu ya. Tetapi si kelas benda ini sudah kepakai dan saya nggak mau mengubah apapun yang ada di kelas benda ini gitu ya. Dan saya ingin membuat suatu kelas baru dan memiliki sifat yang mirip dengan kelas benda gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya ya mungkin ya seperti ini gitu ya, cara-cara yang ribet gitu ya, mungkin saya mendefinisikan kembali, si suatu properti nama dan fungsi namanya di konstruktornya gitu ya, untuk kelas buku ini gitu. Dan saya juga mendefine kembali si metodenya gitu ya, di kelas buku ini gitu. Nah, tapi itu kan sangat melelahkan ya, apalagi kalau misalkan si eee, kelas gitu ya, yang seperti buku ini gitu, banyak gitu ya. Artinya bakal ada kelas-kelas lain nih yang akan memiliki sifat-sifat yang sama dengan benda. Kalau misalkan hal itu yang banyak, itu akan merepotkan gitu ya. Apalagi kalau misalkan aplikasi teman-teman udah scale-nya besar gitu. Ketika ada bug, teman-teman akan repot gitu ya, akan repot untuk mencari-cari semua di tracking gitu ya, dari kelas-kelas yang ada, itu akan susah gitu, itu akan sulit gitu. Kenapa? Karena ya teman-teman di awal udah nge-repeat gitu ya, apa yang teman-teman lakukan ya, artinya untuk nge-debugging, untuk mencari bug-bugnya pun ya bakal nge-repeat lagi gitu ya. Itu akan menyulitkan teman-teman gitu. Nggak cuma teman-teman yang akan sulit, tapi tim teman-teman juga ya bakal sulit gitu ya untuk mengerjakan project uh, tersebut gitu ya. Oke, pada kali ini kita akan belajar namanya inheritance. Jadi inheritance itu ya menjadi solusi ya akan hal itu. Artinya apa? Artinya dari kata-katanya aja inheritance gitu ya. Artinya ya punya sifat turunan gitu. Apa yang menurunkannya gitu ya? Yaitu ya parent gitu ya. Suatu orang tua kan memiliki sifat gitu ya. Dan sifatnya kan ya kemungkinan besar bakal turun kan gitu ya. Turun ke anaknya gitu. Ya orang tua gitu ya, bakal turun sifatnya ke anaknya gitu ya. Dan artinya apa? Artinya sifat-sifat itu akan dimiliki di anaknya, akan memiliki kalau misalkan di sini gitu ya, si buku ini akan mempunyai properti yang sama dengan benda gitu ya, dan dia akan memiliki metode yang sama dengan benda kalau misalkan si buku ini inherit gitu ya dari si benda gitu. Artinya buku ini mempunyai turunan dari si benda gitu. Dia akan seperti itu. Nah, bagaimana implementasinya? Simple banget teman-teman. Teman-teman hanya menuliskan sintaks extend seperti ini dan teman-teman cukup ke si benda gitu ya, extend ke benda. Artinya apa? Artinya benda ini gitu ya akan menurunkan sifat-sifatnya ke si buku. Extend itu kan memperpanjang gitu istilahnya gitu ya. Dia akan memperpanjang sifat-sifatnya ke si benda gitu. Istilahnya kan mungkin kayak gitulah secara bahasa gitu ya. Secara bahasa yang kita bisa mengerti gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan artinya kita ya nggak perlu lagi nih menuliskan metode yang seperti ini gitu ya. Kita nggak perlu lagi nih gitu ya. Kita nggak perlu lagi nih. Ini juga nggak perlu. Ini pun nggak perlu. Kita coba nih apakah ada error apa enggak. Kita coba ya. Oke, jadi buku ini akan mempunyai sifat-sifat turunan dari si benda. Seperti itu. Oke, kita lihat ya.
nah, untuk membuat suatu objek dari si buku gimana? Ya, kita buku gini ya, terus kita instansiate gitu dari si buku, dan dia punya halamannya misalkan 15, dan ini akan menjadi biru gitu ya. Nah, sebenarnya ini akan terjadi error, kita coba lihat ya. Oke, sudah di-save, teman-teman. Nah, benar kan? Akan terjadi error, teman-teman. Must call super constructor in drive class before accessing this or data. Nah, intinya artinya apa? Intinya ketika kita menginherit gitu ya buku, uh, menginherit sifat-sifat dari benda ke buku gitu ya. Ini kan wajib ada nih gitu, namanya apa, fungsinya namanya apa. Ternyata kan kita nggak mendefine kan di sini. Terus bagaimana cara mendefine-nya? Oh, mungkin giniin aja deh. Fungsi nama gitu ya. Fungsi nama kan sama aja gitu. Oh ya udah, coba aja ya. Buku gambar. Terus di sini jadi apa nih? Fungsi nama misalkan fungsinya untuk menggambar gitu. Kita coba aja ya. Kita coba dan masih error. Artinya apa? Artinya nggak bisa seperti itu gitu. Nah, untuk mendefinisikan untuk kan kalau misalkan kita ada benda gitu ya, si konstruktornya harus dipanggil gitu kan. Kayak ini gini, kita ketika kita ingin membuat suatu objek buku, kita instansiate bukunya, si konstruktornya pasti dipanggil dulu gitu kan ya, karena di sini ada 15, ada si halaman dan ada si warna cover kan ya. Nah, artinya ketika ini di extend gitu ya, dan ini pun harus dipanggil konstruktornya ketika ingin diinstansiat gitu si bukunya. Karena ini jadi satu kesatuan kan gitu ya. Di sini gitu ya, di buku ini gitu. Dan artinya kita perlu panggil si konstruktornya juga seperti apa yang kita lakukan di sini gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa pakai super seperti ini. Dan super itu apa? Ya, super itu konstruktor nih teman-teman tuh, konstruktor dari si benda gitu ya. Dan dia ada nama, ada fungsi nama mirip dengan konstruktor si benda. Kita tulis nama dan fungsi nama gitu ya. Ada nama, fungsi nama. Oke. Dan kalau misalkan kita lihat apakah sudah benar gitu ya. Apakah sudah benar si buku ini akan menjadi objek apa yang kita mau. Coba kita lihat. Dah benar gitu ya. Ada fungsi nama, halaman, nama, warna cover, dan juga ada metode-metodenya nih. Ini metode punya si buku, tampilkan warna cover, dan ada metode yang punya si benda gitu ya. Itu adalah si fungsi, metode fungsi. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita panggil aja deh metodenya salah satu gitu ya untuk membuktikannya. Tampilkan warna cover. Nih, kan jadi apa nih? Ya kan seperti ini. Warna dari buku gambar adalah biru gitu ya. Warna dari namanya adalah buku gambar adalah warna covernya adalah biru kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk inheritance sendiri ya seperti ini gitu teman-teman, bisa gitu ya menurunkan sifat dari suatu kelas ke kelas yang lainnya dengan cara mengextend gitu ya kelas tersebut ke kelas yang kita menjadikan parent gitu ya. Nah, nanti gitu ya di React itu kita seringkali gitu ya mengextend ke komponen. Kenapa? Karena kita pasti menggunakan komponen-komponen yang ada di React gitu ya. Entah itu compounded non, entah itu stat, entah itu apapun itu nanti pasti gitu kita pakai itu gitu ya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga teman-teman suka dan semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan share ya ke teman-teman yang lainnya. Oke, bye semua.